Pada zaman modern ini, teknologi dan internet merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan terhadap informasi, internet akan terus berkembang dengan berjalan beriringan bersama teknologi informasi membangun satu kesatuan, sehingga saat ini teknologi informasi telah merambah ke sektor bisnis yang produknya merupakan e-commerce. Marketplace tidak dapat dipisahkan dari e-commerce karena sistem yang digunakan pada marketplace merupakan sistem e-commerce. Perkembangan internet yang begitu pesat telah membawa banyak perubahan dalam setiap kehidupan manusia. Dengan perkembangan internet dan teknologi informasi, tidak sedikit para pengusaha untuk mengadopsi digital seperti para pelaku usaha mikro kecil dan menengah maupun usaha kecil dan menengah. Salah satunya dengan mengalihkan bisnis mereka ke marketplace dengan tujuan memperluas jangkauan pemasaran produk. Dan sekarang marketplace semakin mempunyai tempat di mata para konsumen yang sedang mencari barang tertentu, sehingga konsumen juga bisa mendapatkan barang yang dibutuhkannya dengan mudah. Dengan kehadiran teknologi, internet telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dan dimensi. Demikian halnya dengan teknologi komunikasi yang merupakan peralatan perangkat keras dalam struktur organisasi yang mengandung nilai sosial yang memungkinkan individu untuk mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi. Pada pertengahan tahun 1992, Roga Sablon merupakan nama pertama kalinya yang kita kenal saat ini bernama konveksi Roga Kaos. Dengan modal menjual motornya, beliau membelikan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, antara lain seperti mesin jahit, mesin potong kain, dan potongan kain sebanyak 10 kg. Di tahun tersebut beliau, Bapak Haji Karijan, memulai memotong kain pertamanya untuk membuat sampel dan untuk dipakai anak-anaknya. Beliau membangun bisnisnya bersama istrinya yang bernama Hajah Siti Rodiah, yang kebetulan istrinya memiliki bakat menjahit. Setelah menjadi kaos, Bapak Haji Karijan mencoba menawarkan sebagian hasil desain dan kaos yang sudah jadi ke sekolah-sekolah di Tulungagung. Yang dikarenakan pada zaman tersebut internet belum mendominasi, maka beliau menawarkan produknya dengan cara menghampirinya satu persatu siapa yang membutuhkan pakaian seragam tersebut. Setelah mendapatkan tidak sedikit pesanan dari sekolah-sekolah, beliau bekerja sama dengan istrinya untuk menggarap pesanan-pesanan yang beliau terima. Beliau, Bapak Haji Karijan, yang mendesain dan memotong kain dan istrinya yang menjahit. Sebelum memesan, konsumen diharapkan membayar uang muka terlebih sebanyak 20% dari total biaya pesanannya untuk membeli kain. Sedangkan bahan kain yang disiapkan terdapat banyak sekali macamnya. Salah satu yang sering digunakan sebagai kaos seragam adalah kain yang berbahan tisi, loto, karjut, adas, dan lain-lain. Pada kegiatan praktik pengalaman lapangan ini, kami menemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam UMKM konveksi Roga Kaos. Zaman semakin berkembang dan semakin banyak pula pesaing-pesaing bisnis yang mulai bermunculan. Bapak Haji Karijan mengungkapkan seiring terjadinya perkembangan zaman, bisnis mereka hanya mencakup wilayah sekitaran Kabupaten Tulungagung saja, sehingga bisnis yang beliau jalankan bersama istrinya mengalami stagnasi yang tidak maju-maju dan juga tidak mundur. Kami menyadari umur beliau yang sudah memasuki hari tua, sehingga mereka kesulitan untuk mempelajari dan mengoperasikan teknologi informasi yang semakin berkembang mengikuti zaman. Kendala lain yang beliau hadapi pada tahun 2020 lalu, yang dimana pandemi COVID-19 sudah memasuki Indonesia, dan pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown nasional. Karena dilihat dari target pemasaran utama konveksi Roga Kaos adalah sekolah-sekolah, yang di saat itu sekolah diliburkan, omset beliau turun hingga 4-8 juta, yang pada sebelumnya bisa mencapai 10-50 juta per bulannya. Karena semangat kerja yang tinggi dan pantang menyerah dari beliau, akhirnya mereka mengalihkan sebagian pemasarannya ke produksi masker dari sisa-sisa kain yang pada akhirnya menaikkan lagi omset bisnis mereka. Meskipun beliau dan istrinya kurang paham mengenai teknologi internet, usaha kecil dan menengah (UKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang selama ini menjadi penunjang perekonomian negara Indonesia dan kekuatan ekonomi daerah
Konveksi Roga Kaos salah satunya. Roga merupakan salah satu konveksi kaos yang tergolong UMKM di wilayah Tulungagung. Konveksi Roga Kaos telah lama beroperasi di bidang akad jual beli, namun sejauh ini konveksi Roga Kaos hanya masih menggunakan akad jual beli konvensional, yang dikarenakan pemiliknya masih belum begitu paham bagaimana internet bekerja untuk memperluas pemasaran produk mereka. Roga merupakan salah satu konveksi kaos yang tergolong UMKM di wilayah Tulungagung. Konveksi Roga Kaos telah lama beroperasi di bidang akad jual beli, namun sejauh ini konveksi Roga Kaos hanya masih menggunakan akad jual beli konvensional, yang dikarenakan pemiliknya masih belum begitu paham bagaimana internet bekerja untuk memperluas pemasaran produk mereka. Dari masalah tersebut, kami berinisiatif memberikan saran dan arahan mengenai penjelasan marketplace bekerja. Pada tanggal 11 Oktober 2021, kami mengobservasi bagaimana manajemen penjualan yang terjadi pada lembaga UMKM milik Bapak Haji Karijan tersebut. Meskipun saat ini Tulungagung masih level 2 PPKM COVID-19, sudah cukup banyak pesanan yang masuk, antara lain seperti kaos seragam organisasi, jaket seragam, dan setelan seragam olahraga sekolah-sekolah yang sudah mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Menurut pernyataan pemilik UMKM tersebut, pada bulan September profit yang diperolehnya naik secara signifikan dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Namun kami mengangan-angan, apa jadinya? Kalau konveksi beliau dimasukkan pada toko online, pasti profitnya bisa meningkat berkali-kali lipat. Hingga saat ini konveksi Roga sudah menampung dan membiayai sebanyak 14 pegawai, yang diantaranya 1 penyablon, 3 karyawan toko, dan 10 penjahit. Dengan akad perdagangan konvensional tersebut, penulis menyadari bahwa setiap pelaku bisnis UMKM pasti memiliki strategi pemasaran yang berbeda-beda dalam mengembangkan usahanya. Seperti halnya UMKM konveksi Roga Kaos di Tulungagung, yang sudah sejak lama beroperasi secara konvensional, sudah mampu mempekerjakan lebih dari 100 pekerja sejak berdiri. Meskipun manajemen pemasarannya masih menggunakan akad jual beli konvensional, Bapak Haji Karijan Abdul Ghaffar dan istrinya yang memiliki semangat kerja yang tinggi dan pantang menyerah mampu mempertahankan di saat-saat ekonomi nasional sedang mengalami guncangan. Seperti pada Krismon tahun 1998 sampai 1999, yang dimana harga tekstil naik 3 kali lipat, dan saat pandemi SARS COVID-19 yang masuk ke Indonesia hingga diadakannya lockdown nasional. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil penulis saat praktik pengalaman lapangan antara lain, UMKM konveksi Roga Kaos berusaha keras dalam berbisnis di era krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 sampai 1999 dan pandemi Covid Corona 2020 sampai sekarang. Hanya dengan menggunakan akad jual beli konvensional. Kesimpulan lain yang kami temui, dengan prinsip bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja keras dan pantang menyerah, beliau mampu menjaga bisnisnya tetap berjalan hingga saat ini.